Ya, masih di White Shot dan saya juga masih bersama dengan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Saya akan melanjutkan perbincangan saya terkait dengan transportasi khususnya untuk menunjang arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini maupun tahun depan. Ya, Pak Jonan, ini untuk tahun ini juga ada mudik gratis. Nah, seberapa efektif ini mudik gratis tahun ini? Gini, kami perkirakan kalau arus mudiknya dari barat ke timur lah ya, atau arus mudik lah secara keseluruhan, mudik gratis itu kira-kira kalau untuk penumpang kurang lebih 200 ribuan ya, 200 ribu. Pemerintah sendiri berpartisipasi sekitar 20 ribu lebih untuk arus mudiknya ya. Kalau arus balik tidak banyak yang di luar pemerintah mengadakan arus mudik, itu PP ya, pemerintah yang mengadakan PP ya, melalui Kementerian Perhubungan itu kurang lebih 40 ribu baik kapal laut maupun bis ya, termasuk kapal TNI ya. Jadi kita terima kasih juga ke TNI AL karena meminjamkan kapalnya standby untuk ngangkut itu kalau ada yang kekurangan. Lalu untuk sepeda motor juga banyak, sepeda motor kira-kira 20 ribu lebih ya. Jadi dari pemerintah, swasta juga banyak ya, BUMN juga ada, Jasara Harja juga, tapi sekali jalan kebanyakan. Saya nggak tahu ya mana yang sekali jalan mana enggak, tapi kebanyakan sekali jalan. Jadi mudik aja, baliknya enggak. Nah ini saya menyarankan kalau bisa tahun depan itu ya kalau mudik ya arus baliknya juga harus gratis gitu. Strategi kedepannya untuk tahun depan bagaimana Pak? Tentunya kita nggak Anda dan pemerintah tidak bisa melakukan terus untuk mudik gratis, tapi seharusnya malah masyarakat ini harus tertarik untuk atau mudik menggunakan kendaraan umum, bukan kendaraan pribadi. Bagaimana? Ya, jadi begini, kalau untuk tahun depan ya, saya lebih mengusulkan untuk anggaran untuk mudik gratisnya itu dari pemerintah naik lah, mungkin ya 2-3 kali dan sebagainya, karena tujuannya sebenarnya mudik gratis itu kalau dari pemerintah untuk mengurangi pemudik menggunakan kendaraan roda 2. Nah sebenarnya itu ya. Kalau bisa efektif nggak? Ya semaksimal yang kita bisa, karena ada 6 juta 7 juta kendaraan roda 2 yang bergerak dalam kurun operasi Lebaran ya. Ya kalau misalnya bisa 100 ribu ya sudah mendingan ya, ngurangi dan sebagainya. Memang dorongan dalam jangka menengah itu lebih banyak yang menggunakan transportasi umum. Makanya saya bilang itu kayak yang berbasis jalan raya seperti bis ya harus lebih banyak dibenahi terminalnya, bisnya ya, sistem pelayanan kepada penumpangnya segala itu harus dibenahi. Saya yakin kalau itu dibenahi pasti transportasi bis ini mestinya ke depan akan meningkat sih, itu pandangan saya. Kereta api juga harus tambah, pesawat terbang juga dan sebagainya. Oke, baik, itu untuk transportasi darat dan udara Pak. Tapi kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan negara kepulauan, negara maritim yang 2/3 bagian wilayahnya adalah perairan. Nah, 91% angkutan atau masyarakat ini menggunakan pergerakan barang maupun penumpang ini menggunakan jalan darat, tapi hanya 7,1% yang menggunakan laut. Bagaimana ke depannya untuk pemberdayaan laut, terutama terkait dengan rencana tol laut itu, Pak? Gini, saya nggak ngerti ya kalau tol laut itu pengertiannya apa gitu ya. Tapi yang kita lakukan begini, kalau untuk angkutan barang antar pulau, memang pemerintah mendorong untuk ada subsidi angkutan perintis barang ya, untuk angkutan barang namanya Freightliner ke pulau-pulau yang belum dilayani untuk kapal yang terjadwal ya. Itu untuk barang. Kalau barang memang masih besar sekali yang harus diupayakan. Tapi kalau penumpang, nah saya barusan ngobrol dengan dirutnya Pelni tadi juga dan Dharma Lautan. Penumpang ini masa depannya untuk kapal itu bagaimana gitu. Mungkin yang bisa itu yang antar pulau kecil-kecil gitu ya, di satu kepulauan mana Aru gitu ya. Nah itu ada kapal yang muter antar pulau. Tapi kalau misalnya bandaranya semua nanti dalam 5 tahun runway-nya diperpanjang dan sebagainya, saya yakin banyak juga saudara-saudara kita yang biasanya naik kapal itu pindah naik pesawat karena waktunya lebih hemat banyak kan. Iya. Itu juga terkait dengan masalah tiketing dong Pak.
Iya. Nah, ini ada rencana Kemenhub untuk memperbaiki tiketing untuk seluruh moda transportasi. Bagaimana Pak Syafri? Kemenhub tidak akan memperbaiki tiketing. Kemenhub membuat peraturan untuk supaya operatornya memperbaiki tiketing. Persiapannya bagaimana sampai sekarang, Pak? Akan direalisasikan pada Desember 2015? Kalau membuat peraturan gampang, nanti selesai operasi Lebaran saya tanda tangan aja peraturan menteri, selesai. Terus dipaksa untuk bikin, dikasih waktu 6 bulan atau bagaimana gitu. Oke, baik. Iya. Baik, terima kasih Pak Jonan. Semoga memang terkait dengan transportasi kita di Indonesia tentunya untuk pemberdayaan jalur tol laut ini segera terrealisasi dengan maksimal, dan juga terkait dengan transportasi darat, juga terkait dengan masalah tiketing, semoga menjadi solusi terbaik bagi bangsa Indonesia, terutama untuk mengatasi arus balik dan arus mudik Lebaran tahun depan. Demikian, kembali ke Anda. Firda Siswoyo, terima kasih atas bincang-bincangnya bersama Menteri Perhubungan Ignatius Jonan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Tapi tadi meng-highlight pernyataan dari Pak Menteri bahwa yang menyediakan untuk mudik gratis, Bu, ya baliknya juga gratis juga. Itu kan supaya juga memfasilitasi para karyawan supaya selamat. Betul dan sekali. nanti angka kecelakaan setiap tahunnya akan menjadi 0. Amin. Dan pemirsa Watch Out masih akan kembali sesaat lagi dengan informasi terkini lainnya.